smart, go insane. Do you know me now? So I can't seem smart. This love you'll ever grow, but at least you'll never know. Used to keep my mind beside the place you like. Never wanted you to hear the birds I sing inside. I don't want to change the way we love right now. Want you to be keeping up this world tonight, every night. I'm dancing alone inside my head. Somebody save me. Do you know how I'm thinking now? I'm locked up in love. I say the words you always made me. SMP Negeri 15 Kota Balikpapan berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Geraha Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya peserta PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Gelombang Kedua tahun 2022 Universitas Mula Warman. Pada saat ini saya sedang bertugas di SMP Negeri 15 Balikpapan sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada saat ini saya akan berbagi pengalaman tentang cerita praktik terbaik atau best practice yang saya dapatkan selama kegiatan PPL di Universitas Mula Warman menggunakan metode STAR, yakni situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasi. Peserta didik sulit membedakan poster sesuai dengan jenisnya. Peserta didik terlihat pasif dan mengantuk di dalam kelas. Pendidik kurang menarik dan monoton dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan selama ini hanya berkisar pada mencatat materi dan menyampaikannya hanya dengan metode ceramah. Pendidik hanya menggunakan media pembelajaran berupa teks dan gambar saja. Pendidik juga tidak memaparkan salin dia untuk memudahkan peserta didik dalam memahami informasi. Tujuan yang ingin dicapai antara lain: 1. Peserta didik dapat merancang gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk poster secara lisan. 2. Peserta didik dapat merancang gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk poster secara tulisan. Tantangan. 1. Dari segi pendidik. Pendidik belum merancang perangkat pembelajaran yang inovatif dan belum menyiapkan perangkat pembelajaran dengan baik. Pendidik belum memanfaatkan Tipex dalam kelas. Pendidik belum menerapkan model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan karakteristik peserta didik. 2. Dari sisi peserta didik. Peserta didik belum terbiasa dengan model pembelajaran inovatif. Peserta didik belum terbiasa memecahkan masalah baik secara individu maupun kelompok. Peserta didik masih minder atau malu saat diminta untuk menyampaikan hasil karya. Aksi. Berdasarkan tantangan yang dihadapi, langkah-langkah yang dilakukan oleh pendidik antara lain: 1. Pemilihan tema yang menarik pada teks dan video untuk menumbuhkan minat membaca dan memahami informasi. 2. Pemilihan media pembelajaran. 3. Pemilihan model pembelajaran. Berikut ini video 15 menit dari PPL 2 yang saya tautkan dalam best practice.
Hari ini kita belajar apa adik-adik? Bahasa Indonesia ya. Oke ya. Ketua kelas, salam siapkan sayang. Mari teman-teman sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. 1, 2, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ada yang masih ingat nggak kita kemarin belajar tentang apa? Teks beri. Sekarang kita akan belajar tentang apa sayang? Ada yang tahu nggak poster itu apa? Ya tahu ya. Nanti Ibu jelaskan. Ibu akan absen dulu sebelumnya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa jadi tidak masuk? Sakit apa? Oh, sakit hati. Sakit apa tadi? Beneran? Nggak tahu. Ada lagi yang nggak masuk hari ini? Zima kenapa? Sakit juga. Kita doakan semoga segera sembuh ya Zima ya. Ibu sebelum belajar kita periksa dulu kelasnya. Ada yang rapi nggak? Ada yang keluar nggak pakaiannya ini? Syamin, rapikan kembali bajumu. Masukkan. Ya. Tapi yang kelasnya bersih aja ya. Pernah lihat poster? Sering. Di mana? Di mana-mana. Contohnya di mana? Tiang listrik. Oh, lagi? Di mall. Yang suka belanja. Terus di mana lagi? Pasar. Pintar ya terus. Bisa juga tadi di tiang listrik, ya benar. Terus di mana lagi? Di pohon bisa, ya. Ya sebelumnya aku akan bacakan dulu kompetensi dasarnya. Hari ini kompetensi dasar materi ini adalah menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan atau poster secara lisan dan tulis. Oke ya, sekarang tujuan pembelajaran. Ya, Maria coba baca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran merancang gagasan, pesan dan ajakan dalam bentuk poster secara lisan. Merancang gagasan, pesan dan ajakan dalam bentuk poster secara tulisan. Ada yang bisa mendengar? Jonathan, coba. Slogan itu poster itu adalah gambar digabungkan untuk mengajak ke mata. Itu adalah satu bentuk gambar dan teks yang ditujukan untuk mengajak ke mata untuk membeli jasa atau barang. Oke ya, pintar ya, gitu ya Jonathan ya. Kalau misalnya iklan itu biasanya di
seperti itu. Pengertian Pak Ustadz, coba kita berikan sama-sama dulu, ayo. Sama-sama yang kompak, coba. Ya, jadi poster ini plakat yang dipajang di tempat-tempat umum ya. Nah, ini poster hampir sama dengan iklan ya, yakni memberitahu suatu ide, hal baru atau hal penting kepada khalayak atau masyarakat umum ya. Jadi poster niaga itu tujuannya buat apa sayang? Ada yang tahu nggak? Untuk jualan ya, untuk berdagang. Ya misalnya contoh ada gambarnya Oreo. Terus Oreo itu slogannya gimana? Slogannya Oreo itu diputar, dijilat, dicelupin. Jadi itu dia ada gambar Oreo dan slogannya, slogan Oreo ya biasanya di situ ya. Gunanya buat kamu mengingat ya. Oh, aku juga pengen diputar di sini itu, jadi kamu beli sendiri di toko buat beli itu ya. Poster kegiatan ya, untuk misalnya ada acara-acara gitu, kegiatan apa? Misalnya seminar atau misalnya rapat OSIS ya, ada kegiatan lomba ya itu di situ. Biasanya di Madi ya. Yang ketiga poster pendidikan. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah lihat poster pendidikan nggak? Biasanya ada di mana? Perpustakaan bisa, sekolah bisa, kelasmu juga ada ya. Biasanya kata-kata poster pendidikan itu apa sih? Ketua kelas ini? Buku jendela dunia. Ya, buku adalah jendela dunia. Biasanya ada gambar buku dan jendela, gambar buku sama dunia ya. Biasanya seperti itu. Ini contoh bergambar poster ya. Kalian bisa tebak nggak kira-kira ini mau gambar tentang apa? Bumi kan matahari? Ini bumi ya. Buminya kenapa itu? Dia kenapa ya? Sedih karena apa? Kemudian kita membuat kelompok dulu. Satu kelompok 5 atau 6 orang dah. Ya, ibu bagikan PPD-nya ya. Berapa kelompok ini? Kayaknya kurang satu ini. Satu kelompok satu kertas saja ya, satu buku aja. Nanti presentasikan di depan ya. Ayo cepat sudah, gambar dulu. Nanti waktunya udah cukup. Kalian mau buat poster tentang apa aja rencananya? Belum tahu ya? Ada yang sudah? Lagi mewarnai ya? Ya, itu yang warnanya full ya. Ini masih kurang full ini warnanya, difullin biar nilainya lebih bagus. Nah, bisa ini dipresentasikan di depan ini. Coba presentasikan di depan dulu ya.
Iya, betul. Ayo ya, kalian perlihatkan dulu hasil poster kalian pada teman-teman. Ya, coba bisa dipresentasikan ya? Ini kami membuat poster tentang cinta rupiah. Di sini saya dan teman-teman menuliskan menggambar tentang ajaran ucapan untuk mencintai rupiah. Seperti ini contohnya, catatan menjaga kutip berlipat dan dikoyak, jangan stapler, jangan gemas, jangan dipasani, agar rupiah tetap kasih bagus dan Tepuk tangannya kurang meriah, ayo. Tepuk tangan yang meriah. Ya sudah ya, biar semangat ya. Oke ya, ya sudah. Karena kita ini pelajaran ibu mau habis, kita susun kembali ya bangku dan mejanya atau semula. Ayo agak cepat. Yang di belakang kalau berhimpun saya, nanti ada ibu lain yang mau ngajar ya. Sekarang lembar refleksi. Coba ya ibu baca dulu. Apa yang menginspirasiku dalam pelajaran kali ini mengenai materi membuat poster apa? Menggambar, kamu masih kurang ya? Terus apa lagi? Mewarnai ya. Sekarang untuk evaluasi. Menurutmu apakah senang dengan pembelajaran yang diterapkan oleh ibu tentang membuat poster? Senangnya kenapa? Seru bisa mewarnai dan menggambar. Menurutmu apakah ibu mengajar selalu memanfaatkan media dan barang yang ada dan mudah didapatkan dalam pembelajaran tentang membuat poster? Iya. Ya, contohnya apa media yang mudah didapatkan apa? Krayon. Krayon terus apa lagi? Pensil warna. Terus? Garis. Apalagi yang mudah itu? Coba. Mau gambar ya. Terus kita akhiri dulu. Ketua kelas, tolong siapkan kembali. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa mengucapkan agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. 1, 2, berisyarat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali.
about you. I've been thinking about you. I've been thinking about you. I've been thinking about you. Refleksi, hasil, dan dampak. 1. Dampak dari aksi penggunaan media berbasis T-Page yang diimplementasikan dalam bentuk gambar, pengertian, dan cara pembuatan poster yang ditayangkan melalui PowerPoint dapat membuat peserta didik lebih semangat dan fokus dalam mengikuti proses pembelajaran, dan dari evaluasi kegiatan belajar diperoleh hasil peserta didik yang mendapatkan nilai tuntas bahkan di atas KKM. 2. Penggunaan model pembelajaran PJBL membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional yang selama ini sering digunakan. Hal ini terlihat dari indikator keaktifan peserta didik yang meningkat dibandingkan dengan sebelum menggunakan model PJBL. Berikut ini testimonial atau tanggapan mereka yang sudah melihat video 15 menit cara mengajar saya di PPL 2 kemarin. Ayo kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh mengomentari dari hasil melihat ya video pembelajaran yang sudah Bu Nur Hidayah sampaikan, aplikasikan di kelas dalam pembelajaran anak-anak, khususnya dalam pembuatan poster yang kemarin sempat disajikan dengan menggunakan LCD di kelas. Secara umum, secara prinsip video itu bagus dan insya Allah segera saja untuk dipraktekkan, diaplikasikan atau disuruh membuat anak-anak dalam penerapan video pembelajaran seperti itu. Saya kira cukup bagus dan membanggakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianti Suardi Sultan. Saya ingin mengomentari video 15 menit yang telah Bu Nur Hidayah perlihatkan kepada saya. Menurut saya, video pembelajaran tersebut sangat inovatif, menyenangkan dan mudah dipahami oleh peserta didik. Semoga model pembelajaran ini dapat diterapkan di pembelajaran selanjutnya. Semangat Bu Nur, sukses! Pembelajaran dilakukan oleh Bu Nur Hidayah LCD sangat menyenangkan dan membantu kami karena materi yang dijelaskan ringkas dan penggunaan audiovisual juga sangat menyenangkan. Penggambaran materi dan peta konsep sangat membantu kami. Kami jadi semakin memahami dan mengerti penjelasan dan pelajaran yang diajarkan oleh Bu Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Hari Setiawan kelas 8A ingin memberikan testimoni video pembelajaran Ibu Nur Hidayah. Menurut saya model pembelajaran dalam pembuatan poster sangat inovatif dan membuat anak saya bersemangat dalam belajar. Menurut saya bagus sekali Pak, sangat baik sekali. Siang, perkenalkan nama saya Evi Dwi Ratnasari. Saya mahasiswa PPG Dalkap kategori 1 gelombang 2. Saya sudah melihat video pembelajaran dari Ibu Nur Hidayah dengan materi membuat poster dan model pembelajaran PJBL. Pembelajaran yang digunakan sangat menarik dan menyenangkan karena pembelajarannya berfokus hanya kepada keaktifan peserta didik dan tampilan salin dia yang digunakan oleh Ibu Nur Hidayah sangat menarik
karena penuh warna, gambar, sehingga peserta didik bisa lebih fokus dan menyimak ketika proses pembelajaran berlangsung. Untuk saya pribadi, saya bisa belajar dari pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Nur Hidayah supaya saya bisa menggunakan PPT atau salin dia dengan menarik melalui aplikasi Canva. Dan untuk selebihnya pembelajaran Bu Nur Hidayah sudah bagus, sudah yang terbaik, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bagaimana tanggapan kalian tentang video mengajar 15 menit yang telah saya tampilkan? Tulis di kolom komentar ya. Demikian video best practice atau praktik terbaik saya yang setelah saya lakukan ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin menjalankan PPG tahun berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik saya pribadi. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.